Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan sebelumnya telah kita bahas di antara larangan adalah bertasyabuh dengan orang-orang kafir. Dan kita sebutkan Rasulullah pernah bersabda, "Innal yahuda wan nasara la yasbighun fakhadifuhum." Sungguhnya Yahudi Nasrani mereka tidak menyemir rambut mereka, maka silih-silihlah mereka. Oleh karenanya menyemir rambut adalah sunnah. Dan di antara tujuannya adalah menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasara yang tidak menyemir uban mereka. Kita masuk pada bab baru, masih terkait. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, babu nahyi rajuli wal mar'ati an khidabi sya'rihima bisawad. Bab tentang larangan terhadap lelaki maupun wanita untuk menggunakan semir rambut mereka dengan warna hitam. Di sini pendapat Imam Nawawi rahimahullahu taala, zahirnya beliau melarang secara mutlak, lelaki maupun wanita tidak dibedakan, dan zahirnya beliau memandang bahwasanya menyemir dengan warna hitam adalah hukumnya haram. Tentunya ini ada khilaf di kalangan para ulama tentang hukum menyemir dengan warna hitam, ya. Adapun selain warna hitam seperti warna merah atau coklat atau misalnya bukan hitam sekali tapi hitam yang kecoklat-coklatan, ya, maka ini tidak mengapa. Atau warna kuning, ya, warna kuning tidak jadi masalah, ya. Tetapi kalau warna hitam maka ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ada beberapa pendapat dengan para ulama. Sebagian ulama memandang bahwasanya hukumnya boleh secara mutlak. Kalau tidak salah pendapat Hanafiyah, ya. Boleh secara mutlak warna hitam. Dan mayoritas ulama berpendapat hukumnya adalah makruh. Hukumnya adalah makruh, seperti Hanabilah, ya, Malikiyah dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Demikian juga sebagian Syafi'iyah. Kemudian pendapat yang terpilih dalam mazhab Syafi'iyah dinukil oleh Imam Nawawi bahwasanya hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram. Jadi ada yang membolehkan secara mutlak, ada yang memakruhkan tidak sampai haram, ada yang mengharamkan. Itu pendapat mazhab Syafi'iyah yang dikuatkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Sebagian ada yang memperinci, seperti Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala, beliau memperinci bahwasanya kalau jika rambut semuanya sudah putih maka silakan disemir, tapi jangan pakai warna hitam, ya. Tapi jangan pakai warna hitam. Tapi kalau rambut cuma uban-uban sedikit tidak usah disemir, tidak usah disemir, ya. Demikian juga Ibnu Abi Asim memperinci juga dengan perincian yang lain. Beliau berkata, jika misalnya wajah sudah tidak layak untuk warna hitam, maka jangan kasih warna hitam. Maksudnya sudah tua, sudah ini pakai warna hitam jadi nanti lucu. Tapi kalau masih muda, ada uban-uban, boleh pakai warna hitam. Boleh pakai warna hitam. Jadi khilaf panjang. Yang mengharamkan secara mutlak cuma mazhab Syafi'i, itu pun sebagian pendapat yang dinukil diriwayatkan oleh Nawawi. Sebagian mayoritas memakruhkan. Hal ini kenapa? Karena ada riwayat-riwayat dari para sahabat yang mereka menyemir dengan warna hitam. Yang tadi dinukil oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, ada sekitar mungkin 9 sahabat kurang lebih yang menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Sehingga apakah para sahabat ketika menyemir pakai warna hitam ini boleh ataukah mereka ambil itu hanya makruh? Apakah menganggap bahwasanya warna hitam hanyalah makruh? Baik, kita bacakan hadis-hadisnya. Adapun Nawawi rahimahullahu taala, beliau mengatakan hukumnya karahiyatut tahrim, yaitu haram pakai warna hitam, dan itu yang beliau nukilkan dalam kitab beliau Riyadhus Shalihin yang sedang kita bahas sekarang ini. Makanya beliau mengatakan babun nahyi rajuli wal mar'ah, bab larangan terhadap laki maupun wanita menyemir rambut mereka dengan warna hitam. Menyebut rambut mereka dengan warna hitam. Ada sebagian juga ulama mengatakan hukumnya haram atau makruh, tapi hukum itu bisa berubah kalau ada keperluan, seperti misalnya
dalam peperangan. Dalam peperangan boleh pakai warna hitam untuk menakut-nakuti apa? Musuh, supaya kelihatan sangar, kelihatan muda ya. Ya, misalnya, ini boleh. Ini di antaranya mereka mengatakan dalam jihad maka ini tidak mengapa. Baik, kita bacakan hadisnya terkait dengan hal ini. An Jabir radhiyallahu taala anhu qala utiya bi Abi Quhafah. Abu Quhafah namanya Utsman dan dia adalah bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan dia masuk Islam belakangan. Dia masuk Islam setelah Fatu Makkah. Sementara anaknya, cucunya masuk Islam di luar. Bahkan anaknya Abu Bakar As-Siddiq, orang terbaik di umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dialah yang mengingkari Abu Bakar berulang-ulang. Di antaranya ketika Abu Bakar di Mekah, Abu Bakar radhiyallahu anhu memerdekakan budak-budak yang lemah-lemah seperti Bilal bin Rabah. Kemudian budak-budak yang lemah, maka bapaknya ini Abu Quhafah menegur. Kata dia, wahai putraku, kalau kau ingin memerdekakan, pilih budak-budak yang kuat-kuat. Supaya kalau mereka merdeka, mereka bisa loyal kepada engkau dan menjadi mana'ah pembela engkau. Ngapain budak-budak yang lemah-lemah? Maka Abu Bakar mengatakan, innama aradtu ma aradtu. Sungguhnya aku melakukan ini karena ada sesuatu yang aku inginkan. Maka di antaranya Allah turunkan firman-Nya, wa amma man wasaddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Kemudian wa ma yughni anhu maluhu idza taradda inna 'alal hudaina akhiratul fa anzartukum naran taladha la yaslaha. Terus yang terakhir ayatnya la yaslaha illal ashqa alladzi kadzdzaba tawalla wa sayujannabuha al atqa. Kami akan menjauhkan orang yang bertakwa dari neraka jahanam. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dia bersedekah mengeluarkan hartanya yatazakka untuk mensucikan dirinya. Ini sangat penting. Seorang bersedekah itu untuk mensucikan dirinya dari penyakit pelit, dari penyakit cinta dunia, bukan untuk mentang-mentang kepada orang yang dia bantu. Alladzi yu'ti malahu yatazakka. Yang dia mengeluarkan hartanya untuk mensucikan dirinya. Wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Dia berbuat baik bukan karena untuk balas budi, enggak. Orang Bilal tidak punya budi kepada Abu Bakar. Amir bin Fuhairah juga tidak punya budi kepada Abu Bakar. Abu Bakar hanya berbuat baik. Illa butiqa wajhi rabbihil a'la. Dia hanya mencari keridhaan Allah, mencari wajah Allah. Wala saufa yarda, dia akan ridha, itu dia akan masuk surga. Di antaranya tafsiran ayat ini ketika Abu Bakar ditegur oleh bapaknya, ngapain merdekakan budak-budak yang lemah-lemah? Maka dia mengatakan inna ma aradtu ma aradtu. Aku melakukan apa yang aku ada niat. Niatnya itu apa? Mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang negur bapaknya ini Abu Quhafah. Demikian juga ketika berhijrah kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengeluarkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak meninggalkan uang sedikit pun, semuanya dia bawa untuk menemani perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena butuh biaya mungkin di tengah jalan. Maka Abu Quhafah negur putrinya itu Asma, ayah kalian kenapa pergi tidak meninggalkan sesuatu untuk kalian? Maka akhirnya Asma bilang, ada ayah tinggalkan buat kami. Asma mengambil batu, kemudian dia lilit dengan kain, kemudian dia taruh di tempat penyimpanan emas. Kata dia, Abu Quhafah buta orangnya, radhiyallahu anhu. Maka coba pegang, kakek pegang, katanya, oh kalau begini oke lah. Ternyata batu. Jadi Abu Quhafah, subhanallah, terakhir dia pun masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Setelah anaknya masuk Islam berapa tahun sebelumnya? Anaknya masih dari tahun pertama, 13 tahun sama 8 berarti 21 tahun. Setelah 20 tahun Abu Bakar masuk Islam, baru bapaknya nyusul masuk Islam. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, Abu Bakar berhasil memasukkan banyak orang ke Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, di antaranya Abdurrahman bin Auf, di antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas. Tokoh-tokoh yang orang-orang hebat yang dijamin masuk surga masuk Islam lewat Abu Bakar. Bapaknya sendiri tidak masuk Islam. Bahkan tidak suka dengan perbuatan Abu Bakar. Ternyata masuk Islam pada tahun 8 Hijriah. Abu Quhafah. Ini keluarga yang berkah. Ini sampaikan yaitu masuk sahabat kakek Abu Quhafah, kemudian Abu Bakar As-Siddiq, generasi anaknya, kemudian cucunya diantaranya Asma binti Abi Bakar, kemudian cicitnya adalah Abdullah ibn Zubair. Jadi 4 generasi semuanya
sahabat. 4 generasi semuanya sahabat. Semuanya bertemu dengan Nabi dan masuk Islam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Jabir radhiyallahu anhu, Jabir meriwayatkan, didatangkanlah Abu Quhafah, walidi Abi Bakar As-Siddiq, ayahnya Abu Bakar As-Siddiq, yauma fathi Makkah. Ketika ditaklukkan kota Mekah. Ini penaklukan luar biasa yang Nabi SAW baru bisa menaklukkan kota Mekah setelah 8 tahun beliau diusir, setelah 8 tahun beliau berhijrah. Dan selama itu dari tahun pertama beliau berdakwah sampai 13 tahun di Mekah, kemudian ditambah 8 tahun beliau di Madinah, Mekah, beliau tidak bisa menjatuhkan satu patung pun yang ada di sekitar Ka'bah. Ketika itu di sekeliling Ka'bah ada 360 berhala. 360 berhala. Tapi Rasulullah tidak mampu untuk menjatuhkan berhala tersebut. Ini dalil bahwasanya amar ma'ruf nahi mungkar melihat situasi dan kondisi. Jika tidak mungkin maka tidak bisa dipaksakan. Karena kalau Rasulullah paksa untuk menjatuhkan patung-patung ketika itu maka akan terjadi pertumpahan darah. Dan itu berbahaya bagi kaum muslimin yang jumlahnya masih sangat sedikit. Bahkan Rasulullah ketika umrah pada umratul qadiyah atau umratul qadha pada tahun 7 Hijriah, patung-patung masih ada. Rasulullah SAW baru bisa menghancurkan patung-patung tersebut pada tahun 8 Hijriah ketika beliau menaklukkan kota Mekah, baru beliau jatuhkan patung-patung tersebut. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Sambil bacakan ayat tersebut, telah datang kebenaran dan hancurlah kebatilan. Maka patung tersebut baru jatuh. Kemudian datanglah Abu Quhafah wa ra'suhu wa lihyatuhu kathagamah. Dan ternyata rambut kepala beliau dan jenggot beliau seperti kathagamah, yaitu seperti apa? Kathagamah itu tumbuhan yang daunnya berwarna putih dan buahnya juga berwarna putih. Itu penampilannya kurang bagus seperti tumbuhan yang berwarna putih. Jenggotnya juga lebat putih semua, bayadhan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW bersabda, "Ghayyiru hadza." Rubah ini, ya, rubah, yaitu ubanmu, rubahlah. Uban kepala, uban rambut, uban jenggot, semua rubah. Kemudian Rasulullah berkata, wajtanibus sawat, dan jauhilah warna hitam. Hadis riwayat Muslim. Lafal ini ada khilaf, wajtanibus sawat sahih atau tidak, khilaf di kalangan para ulama. Jadi para ulama sepakat bahwasanya menyemir rambut yang sudah putih semua, jenggot yang putih semua sunnah. Dengan warna apapun. Yang penting jangan warna ungu kali ya. Khawatir orang mandang dikira pelangi. Tapi kalau warna yang lain, warna coklat, warna kuning, jadi mereka cuma khilaf warna hitam bagaimana hukumnya. Tapi kalau merubah rambut putih, adapun rambut yang cuma sedikit-sedikit, seperti saya juga ada uban-uban ya. Mungkin. Itu ada yang mengatakan tidak dianjurkan untuk disemir karena cuma, dan Rasulullah SAW sampai meninggal pun ada uban beliau. Uban beliau sedikit. Cuma sekitar 20 uban, menunjukkan Rasulullah SAW tidak menyemir uban-uban sedikit tersebut. Jadi kalau cuma sedikit-sedikit biarin aja, tapi kalau sudah putih seperti bapak-bapak ini, jangan nggak usah menunjuk, ditunjuk aja, ditunjuk. Udah putih semuanya, maka dianjurkan untuk apa? Disemir, entah coklat, entah, kalau saya kan masih hitam ya, masih ya. Entar lagi mungkin putih, Allah alam. Jadi ini bukan semiran, ini asli ya. Jadi maksud saya kalau semuanya udah putih, tidak wajib, tapi dianjurkan untuk disemir. Dan Abu Quhafah rambutnya putih, jenggotnya putih semua. Rambutnya putih, jenggotnya putih. Seperti buah atau tumbuhan sagamah. Itu tidak dipandang kurang baik, maka Rasulullah SAW suruh rubah. Jadi kita katakan sepakat ulama menyemir rambut yang sudah uban penuh hukumnya sunnah. Cuma bolehkah dengan warna hitam, ini khilaf. Ada tambahan lafal dalam Imam Sahih Muslim, wajtanibus sawad, jauhilah warna hitam. Para ulama berselisih tentang hadis ini dari riwayat Jabir, apakah sahih atau tidak tambahan ini. Taib. Intinya Rasulullah SAW ketika melihat Abu Quhafah masuk Islam, maka Rasulullah langsung menyuruh dia untuk meninggalkan kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang mereka tidak menyemir rambut mereka. Maka Rasulullah suruh semir. Sejak awal sudah diajarin untuk menyelisihi kebiasaan orang-orang kafir. Ya. Karena seperti saya katakan kemarin, kalau kita terbiasa menyelisih kebiasaan tradisi orang kafir, kita tauhid semakin matang, semakin mantap. Tapi kalau kita terbiasa mengikuti mereka, akhirnya lama-lama toleransi tentang, artinya menganggap benar sampai normalisasi, akhirnya ikut-ikutan. Akhirnya apa?
ikut-ikutan. Tapi kalau sejak awal kita sudah mengatakan beda, ya, kita toleransi hidup bersama, tapi masalah tradisi, masalah agama harus beda untuk menunjukkan kaum muslim punya tamayus, punya perbedaan. Maka ini mengkokohkan tauhid seseorang. Taib. Para ulama juga membahas tentang apakah, jadi ada pembahasan panjang tentang, jadi secara umum saya katakan tadi ada khilaf di kalangan para ulama. Bolehkah wanita menyemir rambut hitam untuk suaminya? Kalau pirang boleh tidak? Boleh. Ungu, kalau suaminya mau silakan ya. Kalau boleh saja ya. Coklat boleh ya. Warna rambut pirang boleh, jadi bule potan. Kalau suaminya suka enggak ada masalah. Suaminya suka enggak jadi masalah. Untuk menyemir, untuk berhias tidak penting. Anda bolehkah dia menyemir dengan rambut hitam? Ada sebagian suami sukanya istrinya rambut hitam. Ya. Sementara rambut sudah pada putih. Apakah dia boleh menyemir dengan hitam? Ini khilaf di kalangan para ulama. Kalau selain hitam, maka boleh. Kalau hitam tadi kembali kepada permasalahan khilaf. Bahkan sebagian ulama yang mengatakan makruh bagi lelaki warna hitam, ada yang mengatakan untuk wanita kepada suami boleh. Berarti permasalahannya lebih ringan lagi. Permasalahan lebih ringan lagi ya. Saya lebih cenderung bahwasanya makruh. Saya lebih cenderung pendapat bahwasanya orang yang beruban, kalau ubannya sudah full dia semir pakai warna hitam tidak sampai pada haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Kenapa? Sebagian sahabat melakukannya. Sebagian sahabat melakukannya. Kalau haram mereka tidak akan melakukannya. Menunjukkan makruh atau boleh. Adapun wanita menyemir hitam kalau suaminya suka, perkaranya lebih ringan lagi. Mungkin makruh tapi ada yang lebih disukai oleh apa? Suaminya, maka mudah-mudahan tidak mengapa kalau dia menyemir dengan warna apa? Warna hitam bagi wanita. Tapi kalau mau keluar dari perselisihan, pakai aja warna coklat, misalnya coklat kehitam-hitaman, tidak sampai hitam, tidak jadi masalah. Namun sebagian ulama mengingatkan, meskipun mereka berpendapat makruh, jangan sampai seorang memakai menyemir warna hitam dalam rangka untuk tadlis, menipu. Contohnya bagaimana? Contohnya dia melamar akhwat, terus dia putih hitam semua, disangka umur 42, padahal 72. Nah, ini kalau seperti menipu tidak boleh. Karena akhwatnya tertipu, lihat, masih muda, ternyata sudah senior. Bilang tua nggak enak, bilang apa sudah kibar, sudah apa? Sudah senior ya. Nah, ini kalau sampai menipu tidak boleh. Karena bisa jadi wanita tertipu ketika nazar, sang laki menazar dia dan dia menazar kepada sang laki, dia menyangka laki tersebut masih apa? Muda ya, masih muda. Maka ini jangan sampai, karena al-ghish kata Syekh Utsaimin, menipu, curang hukumnya haram. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu maka bukan dari golongan kami. Dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW juga menganjurkan untuk menyemir dengan hinna dan al-katam ya. Kata Nabi SAW, ahsanu ma ghayyartum bihi syaib al-hinna wal katam, atau kama qala Nabi SAW. Sebaik-baik yang kalian gunakan untuk bisa menyemir rambut kalian atau menyemir uban kalian adalah hinna dan al-katam. Hinna itu semacam tumbuhan, dulunya tumbuhan. Hinna kalau dipakai menimbulkan warna merah ya. Sampai sekarang banyak orang pakai. Kalau katam lebih kuning, atau ada yang mengatakan menimbulkan warna kuning, ada yang mengatakan warna gelap. Dan kalau dicampur al-katam dan hinna maka menimbulkan warna coklat. Maka tidak mengapa seorang memakai semiran warna tersebut. Di antara dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ikhwan, jadi itulah khilaf tentang masalah warna hitam. Intinya lebih baik, lebih hati-hati, jangan pakai semir warna apa? Hitam. Khawatir juga antum semir warna hitam, antum ketika berkaca merasa muda. Khawatirnya demikian, lupa bahwasanya rambut sudah putih apa? Semua. Tapi kalau warna coklat, tahu ini semua disemir. Ini disemir, maka masih tak terasa kita sudah tua ya. Tapi kalau warna hitam seakan-akan masih sangat muda, sehingga lupa bahwasanya umur kita semakin berkurang ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man nu'ammirhu naqisu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan menurunkan kualitasnya ya. Seorang semakin progresif menuju umur 40. Setelah 40 semakin turun. Semakin tambah umur semakin turun kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin melemah sampai akhirnya titik lemah, akhirnya meninggal dunia. Dan itu hikmah
Allah Subhanahu wa taala kata Allah, "Man nu'ammirhu nunakkisu fil khalq." Siapa yang kami panjangkan umurnya, kami akan buat dia semakin semakin turun levelnya. Dan itulah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang seandainya selalu gagah, selalu rambutnya hitam, selalu kokoh, dia lupa bahwasanya dia bakalan mati. Tapi ketika Allah kasih perubahan-perubahan, mulai encok ya, mulai mata mulai rabun, telinga mulai budek ya, rambut mulai hitam, wajah mulai keriput, ke salon tiada guna ya. Nah, ini tanda-tanda sebentar lagi tewas. Maka semakin persiapkan diri untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, oleh karenanya rambut uban tidak boleh dicabut. Uban tidak boleh dicabut ya. Mau disemir, kalau uban full boleh disemir, tapi berusaha menghindarkan dari warna hitam agar kita keluar dari perselisihan para ulama. Coklat gelap oke lah, yang penting berusaha jangan warna hitam. Meskipun sebenarnya ulama ada yang membolehkan, wallahu alam bisawab. Baik, kita masuk pada bab berikutnya. Babun nahyi anil qaza. Bab larangan melakukan qaza. Qaza itu mencukur gundul sebagian kepala dan membiarkan sebagian kepala tidak gundul. An-Nawawi rahimahullah menjelaskan makna qaza, wa huwa halqu ba'dhir ra'si duna ba'd, yaitu mencukur sebagian kepala dan dibiarkan sebagiannya. Wa ibahatu halqihi kullihi lirajul dunal mar'ah. Namun boleh gundul seluruhnya bagi laki, adapun perempuan tidak boleh. Perempuan tidak boleh gundul. Laki-laki boleh gundul seluruhnya, adapun gundul sebagian tidak boleh. Itu namanya qaza. Qaza secara bahasa diambil dari qaza'us sahab, yaitu qita'us sahab. As-sigol al-mutafarriqah, yaitu kalau kita lihat di langit ada potongan-potongan apa? Awan-awan sedikit-sedikit. Itu dalam bahasa Arab namanya qaza. Itu qita', itu potongan-potongan tidak terlihat, kurang menarik. Beda kalau awannya halus, panjang, walaupun sedikit-sedikit namanya qaza. Nah, kalau rambut dipotong sebagian gundul, sebagian tidak, juga terlihat tidak baik. Makanya Rasulullah mengatakan potong gundul seluruhnya atau gundul atau jangan digundul, jangan gundul sebagian ya. Panjangkan seluruhnya atau gundul seluruhnya. Adapun sebagian panjang, sebagian gundul, maka tidak boleh. Dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala naha Rasulullah sallallahu anil qaza. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu melarang dari perbuatan qaza. Tadi yang sudah kita jelaskan. Dari sini kita tahu bahwasanya jika tidak sampai gundul, maka harusnya tidak mengapa. Seperti dibilang cukuran apa namanya? Cukuran yang di sini pendek tapi tidak sampai apa? Gundul. Kalau hanya pendek terus di sini agak tebal, mudah-mudahan tidak mengapa. Yang dilarang kalau gundul kemudian di sini panjang, itu enggak boleh. Seperti banyak orang ya. Orang-orang luar begitu ya. Di sini ada yang gundul terus ini jambul satu begini. Ada. Benar atau tidak? Ada ya. Hah? Iya begitu. Senet. Ini. Ada yang sebelah sini saja gundul, yang lainnya tidak ya. Kalau gundul karena sakit, enggak apa-apa untuk bekam. Gundul cuma di sini saja karena mau di kop, enggak ada masalah. Gundul cuma di sini saja enggak apa-apa karena mau di kop, karena untuk bekam, ini karena ada keperluan. Tapi kalau model rambut maka tidak boleh. Ya. Saya berapa kali ketemu orang kafir. Satu saya ketemu di Australia, satu saya ketemu di Eropa ya. Dia cukur rambut begini, gundul semua, terus disisain segini, sedikit kecil. Terus dikuncir tinggi seperti ada oase di tengah padang pasir. Itu mungkin model saya ketemu ini ya, di sana juga begitu. Mungkin model kali ya. Model. Yang saya sedih, yang satu saya ketemu di salah satu, ternyata orang Muslim. Orang Muslim. Saya ketemu dia cukur rambut seperti itu, remaja Muslim di bulan Ramadan. Ya mungkin karena tinggal bersama mereka jadi hal yang biasa. Dia niru-niru mode-mode mereka. Terus tidak puasa lagi. Bulan Ramadan, cukurnya begitu, ya. Orang Muslim, ada oase di tengah padang pasir, tidak puasa dan biasa normalisasi karena semua orang juga tidak puasa sehingga dia ikut-ikutan tidak puasa. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ana bari'un mimman yuqimu baina adhhuril musyrikin. Aku berlepas diri orang yang tinggal di tengah-tengah kaum musyrikin ya.
Di antaranya bahayanya kalau mereka mudah terpengaruh dengan pola hidup mereka, gaya-gaya mereka sehingga maksiat adalah perkara yang biasa. Karena bagaimana tidak biasa, tiap hari mereka lihat. Tiap hari mereka orang berbuka. Kecuali nuansa sudah Islami, dakwah kuat, itu mungkin enggak ada masalah. Tinggal di sana pun seperti tinggal di tengah kaum muslimin. Tapi kalau tidak, maka pengaruhnya luar biasa. Sampai waktu saya ke salah satu daerah di Eropa, sampai ada ikhwan udah ngaji. Dia tanya, Ustadz, anak saya SMA kalau nggak salah, SMA kelas 1 atau SMP kelas 3, saya lupa ya. Anak saya dibully sama satu sekolah. Kenapa? Dia satu-satunya lelaki yang belum berzina. Dibully sama temannya seluruhnya. Dia bilang, gimana Bi? Mau coba nggak ini? Bayangkan, satu sekolah semua bully dia. Ini kisah nyata ini. Gimana Ustadz? Ya gimana lah antum nih. Dia sendiri yang belum berzina. Semua temannya semua sudah berzina. Bayangkan sekolah di sekolah seperti itu. Kita sebagai ayah gimana anak kita terjerumus dalam zina? Kalau jadi kebiasaan dia, gimana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala? Ada kawan juga sekolahkan anaknya di luar negeri, dia tinggal di sana, masuk ke SD atau TK atau SD, pelajaran diajarkan sama gurunya tentang orang tua, tentang parents. Maka parents itu ada mami papi, ada mami-mami, ada papi-papi. Dia langsung keluarkan anaknya dari sekolah. Jadi normalisasi dianggap biasa. Bahwasanya parents itu orang tua itu ada seperti ayah ibumu, ada yang mami-mami doang. Mami-mami tapi punya anak, kok bisa? Ada papi-papi doang. Artinya ada pernikahan sejenis, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan apa? Laki-laki. Nah, anak kita kalau masuk sekolah begitu dianggap biasa. Ya, ngeri. Maka kalau kita model rambut orang kafir, mereka bebas-bebas aja, mau model bagaimanapun, mau botak ada, terserah ya. Botak ada, terserah. Mau begini, buntel bintang, mau terserah. Mereka, adapun Islam dilarang. Dilarang, maka harus gundul seluruhnya atau panjangkan seluruhnya. Hadis berikutnya, wa anhu dari Ibnu Umar qala ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan qad huliqa ba'dhu sya'ri ra'sihi wa turika ba'dhuhu. Rasulullah SAW melihat seorang anak dicukul sebagian rambutnya dan dibiarkan sebagian rambutnya. Fanahahum an dzalik, maka Rasulullah melarang perbuatan tersebut. Wa qala, kata Rasulullah SAW, ihliquhu kullahu, cukur kepalanya seluruhnya, awitrukuhu kullahu, atau tinggalkan, biarkan rambutnya seluruhnya. Adapun gundul sebagian, dibiarkan sebagian, maka tidak boleh. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Kata Nawawi rahimahullahu taala, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria persyaratan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau perhatian terhadap para sahabat ya. Beliau melihat kondisi para sahabat ya, seperti dalam syarah Sahih Muslim, Imam Nawawi membuat sebuah bab, kata beliau, atau beliau memberi faedah tentang hadis-hadis seperti ini, tafaqqudul imam ra'iyatahu wa amruhum bimasalihi dinihim wal inkar ala mukhalifi sunnah. Bahwasanya perhatian imam terhadap rakyatnya, penguasa terhadap rakyatnya, dan memerintahkan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang baik untuk agama mereka dan mengingkari orang yang menyelisihi sunnah. Ini kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi lihat ada anak, Rasulullah tegur, jangan begini, lakukan begini ya. Utsman radhiyallahu anhu pernah berkata, "Inna wallahi qad sahibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safar wal hadar." Kami menemani Rasulullah sallam dalam safar dan juga ketika sedang mukim. Fakana ya'udu mardana. Rasulullah sallam menyungguh orang-orang sakit di antara kami. Wa yattabi'u janaizana, dan beliau mengikuti jenazah, yaitu melihat jenazah, mengantar jenazah, menguburkan jenazah. Wa yaghzu ma'ana, Rasulullah SAW perang bersama kami. Wa yuwasina bil qalil wal katsir, Rasulullah SAW menghibur kami dengan sedikit maupun banyak. Wa inna nasan yu'allimuni bihi, dan ada sebagian orang mau sok ngajarin aku tentang Nabi, kata Utsman. Saya lebih tahu tentang siapa? Rasulullah SAW. Asa alla yakuna ahadum ra'ahu qat. Jangan-jangan seorang dari mereka pun tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ada orang protes kepada Utsman, seakan-akan Utsman tidak tahu tentang siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Utsman adalah mantu siapa?
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantu 2 kali, menikah dengan Ruqayyah, Ruqayyah meninggal, menikah dengan Ummu Kulthum, Ummu Kulthum meninggal. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau saya punya anak perempuan yang belum nikah, saya akan nikahkan dengan Utsman. Ya, jadi menunjukkan Rasulullah SAW perhatian terhadap para sahabat. Ya. Dan ini diikuti oleh para khulafa ar-rasyidin. Seperti Umar bin Khattab. Kata Abdullah bin Umar, Ana Umar bin Khattab baina huwa yakhtubun nas yaumal Jum'ah. Ketika Umar sedang berkhutbah hari Jumat, dakhala rajulan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahu-tahu ada seorang masuk terlambat. Umar sudah berkhutbah. Dia baru masuk masjid. Fanadahu Umar ayatu sa'atin hadhihi. Umar panggil, ini kok terlambat? Kenapa datang waktu seperti ini? Khutbah Jumat. Harusnya datang sebelum imam naik, khatib naik apa? Mimbar. Maka orang ini berkata, "Inni syughiltul yaum." Aku sibuk hari ini. Sehingga terlambat datang. Falam anqalibu ila ahli. Aku tidak sempat pulang ke rumah keluarga aku hatta sami'tu nida. Tiba-tiba aku mendengar azan, dikumandangkan azan Jumat. Di zaman Umar azan masih sekali. Azan cuma sekali, berarti khatib sudah naik mimbar, kaget. Dan dulu zaman dulu mungkin tidak ada apa? Jam seperti kita, sehingga sahabat ini kaget. Falam azid ala an tawadda'tu. Sehingga saya tidak sempat, saya pun telat dan saya hanya bisa berwudu. Kalau mandi keburu selesai salat Jumat. Faqala Umar al-wudu'u aidan qad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'muru bil ghusli. Kau juga cuma wudu saja padahal kau tahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh untuk apa? Mandi ketika hari Jumat. Ada yang mengatakan atau ini yang ditegur oleh Umar ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman yang terlambat ditegur di depan umum dan dia tidak marah. Tidak marah, tidak ambil hati, tidak kemudian dendam. Justru disebutkan Utsman setelah itu kemudian mengadakan azan pertama. Karena dia sendiri pernah terlambat. Maka dia ada azan pertama sebelum azan Jumat, tapi azannya di pasar-pasar untuk mengingatkan orang bahwasanya siap-siaplah kalian berhenti dari perdagangan untuk bisa siap-siap untuk sholat Jumat. Ya. Dan Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Hendaknya kalian pegang sunnahku dan pegang sunnah para khulafa'ir rasyidin. Antara sunnahnya Utsman bin Affan. Di zaman Nabi SAW tidak seperti di zaman Utsman yang di mana pasar sudah di mana-mana, sementara suara tidak ada mikrofon zaman dahulu sehingga kaum muslimin semakin jauh dari masjid. Maka Utsman punya ide untuk membuat azan tapi di pasar, mengingatkan agar orang-orang di sana siap-siap untuk pergi ke masjid. Maka disitulah kemudian sebagian ulama mengatakan tetap azan pertama disunahkan sebelum azan kedua karena sebab yang ada di zaman Utsman ada juga di sebab zaman sekarang agar orang tidak sibuk dagang akhirnya lupa tiba-tiba sudah masuk waktu sholat Jumat. Tapi ini yang menjadi perhatian kita di sini bahwasanya Rasulullah SAW perhatian terhadap rakyatnya, terhadap para sahabat. Rasulullah jenguk, Rasulullah lihat, dan Rasulullah tegur kalau ada kesalahan. Baik, jadi ini dalil bahwasanya laki-laki boleh gundul, boleh juga panjang rambut. Tidak boleh gundul sebagian. Kalau gundul sebagian namanya apa? Qaza, larangan. Tapi kalau gundul seluruhnya boleh. Gundul seluruhnya boleh. Adapun hadis Rasulullah menjelaskan tentang sifat-sifat khawarij yang muncul. Rasulullah mengatakan simahum at-tahliq. Bahwasanya sifat orang khawarij adalah suka gundul. Itu khawarij di zaman itu bukan berarti gundul tidak boleh. Para ulama sepakat bahwasanya lelaki boleh gundul, boleh. Selain umrah dan haji dia boleh gundul. Boleh gundul. Yang dibilang ini ciri orang khawarij, benar, ciri orang khawarij zaman itu adalah gundul ya. Dan itu ciri bukan merupakan syariat, tapi ciri Rasulullah menjelaskan ciri ada muncul khawarij suatu zaman, ciri mereka gundul, tapi tidak merubah hukum menjadi gundul tidak boleh karena para ulama sepakat laki-laki boleh gundul. Gundul atau rambut panjang. Bahkan di zaman Nabi SAW, kebiasaan orang Arab rambut mereka panjang. Rasulullah SAW juga rambut panjang, kadang sampai sini, kadang sampai di bahu beliau. Namun tidak dikatakan sunnah, karena ini kebiasaan orang Arab. Dan bahkan Rasulullah mengkuncir rambutnya. Apalagi kalau perang, untuk menunjukkan kegagahan, maka rambut dikuncir. Tapi zaman berubah. Sampai di zaman Ibnu Abdul Bar, sekitar abad ke-5, dia wafat kalau nggak salah 460 sekian. Beliau mengatakan, adapun tulus sya'ar ya, rambut panjang di zaman sekarang al-yaum ya yaf'aluhu al-fussaq ya, dilakukan oleh orang fasik di zaman sekarang ya.
Di zaman itu abad kelima Hijriyah, rambut panjang ciri-ciri orang fasik, orang-orang nakal maksudnya, orang-orang nakal. Sehingga tidak dianjurkan untuk rambut panjang karena orang nakal yang suka rambut panjang. Artinya yang rambut panjang silakan ya, tapi jangan sampai kemudian mirip dengan orang-orang fasik ya. Yang penting rapi, yang bagus, nggak ada masalah. Kalau rambut panjang, gemulai ya itu bahaya. Itu bahaya. Dulu ada kawan saya rambut panjang. Panjang sekali, panjang lebih daripada pundak. Rambutnya lurus, hitam, bersih. Orangnya juga berkulit putih. Di Papua, tapi dia pendatang ya. Satu hari dia sholat, dia kunjungi saya, dia sholat di masjid. Saya ketemu sholat asar, saya datang, saya kebetulan masbuk. Saya datang, dia lagi ruku. Kok ada perempuan di sini? Ternyata teman saya. Rambutnya terurai panjang kayak perempuan ya. Tapi zaman dahulu hal yang biasa, hal yang biasa. Kalau zaman sekarang laki-laki pakai kuncir seperti apa? Wanita. Zaman dahulu Rasulullah pakai. Ketika perang dikuncir rambutnya karena rambut panjang. Mau saya seperti ini, jadi di zaman Rasulullah sebutkan satu zaman Khawarij cirinya rambut gundul, bukan berarti dilarang untuk gundul. Tetapi laki-laki boleh secara umum hukum syar'i boleh panjang rambut, boleh juga gundul rambut ya. Yang tidak boleh gundul sebagian, panjang sebagian. Taib hadis berikutnya an Abdullah bin Ja'far radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang meninggal dalam perang Mu'tah dengan dua tangan yang terputus ya. Kemudian Allah gantikan kedua tangannya dengan sayap, makanya Ja'far disebut dengan Ja'far at-Tayyar, yaitu Ja'far yang terbang. Ya, Ja'far yang terbang karena kedua tangannya putus dalam perang Mu'tah, lengannya putus, lengan tangan kanan putus, lengan tangan kiri putus, kemudian dia pegang dengan kedua lengan atasnya, akhirnya dia pun terbunuh. Ketika terbunuh didapatkan lukanya seluruhnya di bagian depan tubuhnya 80 lebih luka seluruh depan tubuhnya, panah, tombak, pedang, semuanya di depan, menunjukkan dia tidak sedetik pun balik, enggak pernah dia balik ya. Dan ini banyak kita dapati kisah para sahabat luar biasa dalam peperangan, terluka seperti sahabat yang meninggal dalam perang Uhud ya. Disebutkan Anas bin Nadhr ditemukan radhiyallahu anhu juga sekitar 70 luka di tubuhnya. Sampai tidak dikenal siapa dia. Sampai ada yang mengenal melihat jarinya oh ini saudara saya, ketahuan ya. Tapi dari sisi fisik hancur-hancuran 80 luka di tubuhnya. Ini menunjukkan para sahabat sangat kuat dalam peperangan. Kalau kita mungkin sekali tusukan mati, ditemukan satu tusukan. Maksud saya sahabat yang luar biasa ini. Berarti kan kena masih perang, kena masih perang, kena masih perang, luar biasa. Sampai ada salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar, dia berperang sampai tangannya luka, terputus, maka tangannya dia gantungkan dan dia masih berperang dengan tangan satunya. Ketika dia mengatakan tanganku sangat sakit, maka saya injak, saya lepaskan dari tanganku. Dia injak, kata Az-Zahabi ketika mengomentari hadis ini, inilah pemberani yang sesungguhnya. Inilah jagoan yang sesungguhnya. Bayangkan, perang tangan sudah lepas gini masih apa? Ketika kesakitan, dia injak, dia Allahu Akbar. Kita baru kena satu tombak langsung tewas. Sahabat sampai puluhan baru tewas. Berarti maksudnya kalau 5-10 dia masih perang, ya enggak? 20 dia masih perang. Sampai ke 80 baru dia gugur. Lihat Ja'far bin Abi Thalib, ditemukan 80 luka di tubuhnya, tombak, panah, pedang, semua dalam tubuhnya, di bagian depan, tidak pernah mundur sama sekali sedikit pun. Allah beri kekuatan luar biasa. Lihatlah bagaimana setelah Ja'far meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Abdullah bin Rawah. Sebelumnya Zaid bin Harithah, kemudian Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Rawah. Setelah meninggal semua, kemudian dipegang bendera oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid mengatakan, engkau taat, maka pada hari tersebut tis'atu suyuf, 9 pedang patah di tanganku. Subhanallah. Perang sampai 9 pedang apa? Patah. Kita 1 pedang tangan kita yang patah. Ini 9 pedang. Wah, saya enggak tahu kuatnya kayak mana, mungkin ya. Mungkin kita makan nasi, mereka makan korma. Korma sama onta maksudnya. Kita makan nasi, beginilah. Cuma bayangkan 9 pedang patah, sahabat luar biasa. Makanya kemudian datang suatu kaum sudah nutup Selat Hormuz, maki-maki sahabat lagi kerjanya. Kurang kerjaan. Taib Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia, maka Rasulullah berkata, atau Abdullah bin Ja'far anaknya berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amhala ala Ja'far
salasan. Ya. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi kesempatan untuk 3 hari. 3 hari untuk bersedih. Untuk namanya hari sedih 3 hari boleh. Makanya kalau hari keempat tidak dianjurkan, ada ngelayat lagi. Ngelayat 3 hari cukup. Di antara pendapat tersebut, pendapat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengandang makruh orang ngelayat hari keempat, hari kelima. Kata Imam Syafi'i, li'anna dzalika yujaddidul huzna, karena memperbaharui kesedihan lagi. Boleh sedih tapi jangan lama-lama, karena Allah mengatakan wala tahzanu, jangan bersedih. Karena kalau sedih berlama-lama, setan memainkan sedih tersebut. Akhirnya banyak kemaslahatan yang tidak bisa kita lakukan. Mau lakukan sedih, malas, dan Islam tidak mengajarkan demikian. Sedih boleh 3 hari, setelah itu aktivitas biasa. Aktivitas biasa. Sama ketika marah sama orang, kata Rasulullah SAW, la yahillu muslimin an yahjura akhahu fawqa 3. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, mereka berdua, wa yu'ridu hadza, bertemu, wa yu'ridu hadza, yang satu berpaling, satu berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya yang mulai mengucapkan salam. Jadi kalau kita marah sama orang, kita boikot dia 3 hari boleh. Dia telepon kita enggak jawab, assalamualaikum, kita buang muka, boleh. Berapa hari? 3 hari. Hari keempat haram. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Enggak boleh. Ini maksudnya namanya manusia tidak bisa langsung maafkan. Manusia lemah. Manusia tidak bisa juga langsung begitu kena musibah langsung gembira, enggak bisa. Pas sedih. Maka boleh sedih berapa hari? 3 hari. Setelah itu jangan menyengaja kemudian datang lagi orang datang, gimana ayahmu? Kecuali yang terlambat atau ada uzur, itu boleh. Tapi menyengaja buka, melayat sampai 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, itu enggak sunnah. Bahkan dilarang. Bahkan dalam mazhab Syafi'i pun dilarang. Dalam mazhab Syafi'i pun dilarang. Ada cuma 3 hari. Summa atahum faqala, kemudian Rasulullah datang kepada mereka, Rasulullah SAW berkata, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan kalian nangis lagi setelah kepada saudaraku Ja'far, yaitu sepupuku, setelah hari ini. Jadi Ja'far bin Abi Thalib, sepupu Nabi. Nabi SAW Muhammad bin Abdullah, dan Abdullah dan Abu Thalib saudara kandung. Saudara apa? Kandung. Saya ulangi. Dari paman-paman Nabi, yang saudara kandung adalah Abdullah dan Abu Talib. Adapun yang lain bapak, lain ibu, seperti Hamzah itu lain ibu, Abbas lain ibu, Abu Lahab lain ibu. Ya, ini semua saudara-saudara om-omnya Nabi, tapi lain ibu. Satu bapak, bapaknya Abdul Muttalib, tapi lain ibu. Yang satu bapak, satu ibu, diantaranya adalah Abu Talib dengan Abdullah. Makanya Rasulullah ketika dipelihara oleh Abu Talib. Karena ponakan langsung. Karena Abdullah adalah saudara kandungnya Abu Talib. Maka Rasulullah sangat dekat dengan Ja'far. Ketika sudah 3, Rasulullah mengatakan, la tabku ala akhi ba'dal yaum. Jangan nangis lagi terhadap saudaraku setelah hari ini. Cuma qala ud'uli bani akhi. Panggilkan anak-anak dari saudaraku, yaitu anak-anaknya Ja'far. Faji abina, kami pun didatangkan. Itu namanya Abdullah bin Ja'far, fulan bin Ja'far dipanggil. Ka'annana afrahu. Kami seperti afrah. Afrah itu telur burung yang baru menetas dari telurnya. Itu enggak bisa apa-apa, kurus, krempeng, menyedihkan kondisinya, suara hilang. Itu istilah orang Arab untuk menunjukkan kondisi yang mengenaskan, yang tidak sehat. Maka mungkin semerawut rambutnya, kata Rasulullah SAW, ud'uli al-halaq, panggilkan tukang cukur. Fa amarahu fa halaqa ru'usana, maka kami semua dibotakin. Semua dibotakin, mungkin rambut semerawut, kotor berhari-hari tidak diperhatikan, Rasulullah suruh cukur. Rawahu Abu Dawud bisnadin sahih ala syartil Bukhari wa Muslim. Kata Imam Nawawi riwayat Abu Dawud dengan sanad yang sahih sesuai dengan kriteria Bukhari dan Muslim. Dalil bahwasanya boleh botak. Boleh gundul seluruhnya, boleh atau tidak? Boleh. Apalagi ada keperluan, apalagi ada kutu misalnya. Seperti Ka'ab bin Ujrah ketika dia umrah, dia gundul sebelum waktunya. Ketika dia umrah ternyata yatanatsul qamal. Kutu sampai loncat-loncat dari kepalanya sampai turun. Wah, sehingga dia ketika umrah garuk-garuk terus, padahal perjalanan dari Madinah ke Mekah jauh 8 hari. Kalau garuk sampai 8 hari baru boleh cukur rambut. Mau umrah atau kalau haji tanggal 10 lama. Kata Rasulullah cukur, suruh gundul. Tapi bayar fidyah. Jadi kalau cukur ada keperluan seperti untuk hijama atau apa, dan kalau pengin model sekali-sekali boleh-boleh saja ya. Pengin model sekali-sekali karena boleh hukumnya gundul. Baik, hadis terakhir. An Ali radhiyallahu anhu
qala naha Rasulullah sallam an tuhliqal mar'atu ra'saha atau an tahliqal mar'atu ra'saha. Rawahu Nasa'i. Naha Rasulullah sallallahu melarang an tahliqal mar'atu ra'saha. Rasulullah melarang wanita menggundul kepalanya. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis ini dinyatakan dhaif oleh para ulama. Tapi maknanya disepakati oleh para ulama bahwasanya wanita tidak boleh gundul. Karena kalau gundul dia tasyabuh dengan lelaki. Yang gundul biasanya apa? Lelaki. Bahkan ketika umrah saja pun mereka atau haji mereka bertahalul dengan memotong rambut seruas jari, ya. Maka tidak boleh wanita gundul kecuali ada keperluan berobat atau apa, itu lain cerita. Tapi kalau untuk model tidak boleh. Meskipun hadisnya dhaif tapi maknanya disepakati oleh para ulama. Hal ini karena fitrah manusia, fitrah laki suka wanita punya rambut, ya. Dan Rasulullah SAW bersabda, khairun nisa allati idza nazarta ilahi sarratka. Sebaik-baik wanita adalah yang jika kau memandangnya dia menyenangkanmu. Wa idza amartaha ata'atka, kalau disuruh nurut. Wa in ghibta anha hafizatka, kalau kau tidak ada di rumah maka dia jaga dirinya dan jaga hartamu. Ini ciri wanita yang disebut khairun nisa, sebaik-baik wanita. Di antaranya idza nazarta ilaiha sarratka, kalau kau memandangnya kau senang lihat dia. Maka ini dalil wanita berusaha memperbaiki penampilannya agar suaminya kalau lihat senang. Agar suaminya kalau lihat dia senang. Maka kalau ketemu suami berusaha dalam kondisi penampilan indah, ya. Sudah mandi, sudah berhias, sudah berhias. Kalau suami pulang dari kantor maka disambut pakai parfum, pakai baju yang menarik. Sehingga kalau suami melihat apa? Menyenangkan. Rambut yang rapi, ya. Jangan biarin kotoran sini, upil di sini, jangan bersihkan. Ngelihat jadi ilfil. Jadi apa? Ilfil. Dia berusaha karena kalau wanita enak dipandang oleh suami, manfaatnya banyak. Di antara manfaatnya suaminya bisa berhasrat, di antara manfaatnya suaminya bisa menundukkan pandangan. Ya. Manfaatnya banyak, maka seorang wanita berusaha mempercantik dirinya agar enak dipandang oleh suaminya. Dari sisi fisik. Kemudian juga di antaranya yang penting dari sisi akhlak. Dia indahkan akhlaknya agar enak dipandang. Taib, jadi para akhwat untuk memperhatikan hal ini, model rambut, ingat yang suka suami. Akhwat berhias untuk suami, bukan untuk orang lain, untuk suaminya. Dan ini di antara musibah banyak akhwat atau banyak wanita yang mereka berhias bukan untuk suaminya. Sehingga kalau mau keluar rumah, mau ketemu lelaki baru berhias banyak, tapi ketemu suaminya seadanya, ya. Disuruh qanaah suaminya, ya. Tapi kalau sama orang, masya Allah perhatian luar sampai setengah jam di depan bermake up hanya untuk bertemu dengan lelaki lain. Adapun suaminya dia tidak perhatian. Yang benar seorang wanita berhias untuk suaminya. Dan di antaranya masalah model rambut. Model rambut tanya suami, jangan ya, mas sukanya bagaimana, ya. Jangan istihad dia, boleh dia berijtihad tapi dia tanya, mas kalau begini oke enggak, ya. Bang, begini modelnya oke enggak? Karena yang melihat suaminya. Karena kalau suami senang lihat dia, maka itu pahala bagi dia. Karena membantu suaminya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sini Rasulullah, para ulama menyebutkan kenapa? Sebab wanita dilarang gundul, karena tidak menyenangkan dilihat oleh apa? Suaminya. Berarti model rambut berusaha ikut selera apa? Suami. Kalau suami ingin cukur pendek, cukur pendek. Gimana mas segini? Ya cukur pendek. Tinggi lagi, tinggi. Enggak ada masalah. Cukurnya rambutnya sampai sini, boleh. Pingin rambutnya agak diombak-ombakin, silakan. Ada yang suka keriting, silakan. Bisa dirubah-rubah, boleh dalam syariat, boleh saja, ya. Pengennya dilurusin, apa? Rebonding, apa namanya? Rebonding, ya. Supaya lurus, silakan. Yang suka suami seperti apa, lakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka demikian juga dikiaskan pada yang lain, masalah parfum, apa selera suami? Suami suka parfum apa, aroma apa? Baju, suami kalau di rumah pingin istri pakai warna apa? Tanya sama suami. Karena tujuan kita adalah ingin menyenangkan apa? Suami. Dan ini tentunya penampilan fisik perlu. Wanita juga olahraga, jangan lupa, ya. Agar sehat, ya. Agar bisa menyenangkan apa? Suami. Dan yang dilupa, yang penting adalah akhlak fisik. Fisik diperhatikan, akhlak lebih utama karena akhlak yang menjadikan wanita enak dipandang. Nah kalau ternyata sebelum tidur suami anti lihat-lihat antik, insya Allah ini wanita penghuni surga.
Dia ulus-ulus rambutnya, senang lihat. Nah, ini insya Allah, tapi kalau disendul-sendul kepalanya ini. Maksudnya seorang berusaha menyenangkan suami, enak dipandang, gimana caranya. Nah lelaki juga tundukkan pandangan. Kalau istrinya sudah secantik apapun, tapi dia suka ngumbar pandangan, tetap nggak enak dilihat apa? Istrinya. Suami harus tundukkan pandangan, supaya berhasrat ketika melihat istrinya, senang lihat istrinya, harus tundukkan pandangan. Tapi kita lanjutkan insya Allah pertemuan berikutnya, tentang masalah hukum tato dan macam-macam bagi insya Allah berikutnya. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.